Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang tiang hormati dan muliakan al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, bil khusus Sanagda al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Subki, yang kami hormati dan muliakan segenap pengurus masjid, yang kami hormati mami-mami, bapak-bapak, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan seperti yang kita rasakan saat ini. Nikmat yang paling berharga bagi seorang hamba Allah setelah dia beriman kepada Allah adalah dia mendapatkan kesempatan, mendapatkan waktu, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk bisa melakukan amal saleh. Maka saat ini tiang pelunggum sami hadir di majlis ilmu, di tengah kesibukan kita, di tengah beragam kegiatan, berbagai macam acara, tetapi tiang pelunggum sami alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini akan menjadi tambahan amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini mengambil tema yang baru, yaitu kaitannya dengan babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Jadi bab yang berbicara tentang bagaimana kita selalu dalam sunnah Rasulullah, bagaimana kita menjaga sunnah Rasulullah, dan bagaimana adab-adab kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini menjadi sangat penting, hamba Allah, karena ini ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya syarat menjadi orang Islam di dalam kita beragama, di dalam meyakini ajaran Islam ini adalah bila mana kita percaya kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Sehingga dalam hadis Jibril, sering disebut dengan hadis Jibril, karena Jibril yang menyampaikan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mal Islam, mal Islam, apa itu Islam? Maka dijawab bahwasanya al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam itu adalah mereka yang meyakini, mereka yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Ini sudah final. Sehingga tiang pelunggum sami Allah tidak bisa mengambil salah satu di antara dua.
hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka iman kita tertolak. Hal yang sama dengan bila mana kita hanya yakin kepada Rasulullah, tidak meyakini Allah, juga menjadi tertolak. Karena itu di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana kita meyakini sunnah Rasulullah SAW, banyak sekali firman Allah yang menyatakan tentang itu. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Hasyr, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan atau apa yang datang dari Rasulullah, maka wajib hukumnya kita ikuti semuanya, termasuk apapun yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menghindarinya, kita harus meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sendiri yang menyatakan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah itu adalah kebenaran. Apa yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang memang sifatnya harus dihindari. Ini menjadi penjelasan bagi kita semua agar benar-benar di dalam kita menjalani kehidupan ini jangan pernah kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tepat kiranya penjelasan bab ini, hamba Allah, bukan hanya kita menjelaskan tentang Rasul di bulan Rabiul Awal, tetapi setiap waktu, setiap saat. Karena pada prinsipnya Rasulullah SAW itu harus dikaji sepanjang waktu. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang terpelihara di dalam meyakini kebenaran Islam ini. Sehingga sangatlah relevan sekali bila mana kita menjelaskan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan ini. Kemudian beberapa ayat lagi atau ayat berikutnya yang menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara dari keinginan hawa nafsu beliau. Jadi apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi, apapun yang menjadi sabda beliau, apapun yang lahir dari perintah-perintah beliau, itu bukan keinginan pribadi beliau, bukan dari hawa nafsu beliau, tetapi apa yang lahir dari beliau, apa yang datang dari beliau, in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya apa yang disampaikan, apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini kebenarannya, sehingga beliau itu apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau tetapkan dalam kehidupan ini, termasuk yang beliau larang, itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang Islam tidak boleh ragu akan itu, ya. Maka apa yang datang dari beliau itu adalah merupakan wahyu yang sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, in kuntum tuhibbunallah, bila mana engkau mencintai Allah. Kita bila mana kita benar-benar yakin kepada Allah, mencintai Allah, maka syarat kita mencintai Allah adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi jawaban kepada Allah agar kita benar-benar tulus di dalam mencintai Rasul. Kita benar-benar yakin di dalam mencintai dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mencintai Rasul bukan hanya sekedar sebagai cara kita mendapatkan cintanya Allah SWT, tetapi kecintaan itu juga akan menjadi dasar tiang pelungkum sami nanti akan bersama orang-orang yang kita cintai. Ingat dalam hadis yang disampaikan dari salah seorang A'rabi, Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika orang Badui, orang yang tidak memiliki pengetahuan yang luas, Bapak Ibu, datang tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apunin dengan niki, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasul, pirang ya datang jeluk kiamat. Kira-kira arek dengan berani berketuan berapa niki? Ketuan, berani berketuan kira-kira nak jeluk kiamat nani?
Pak Guru sang walau pahala pira ni jeluk kiamat meh. Benar. Jadi sampai jamaah, kita seberapapun amal kita, ibadah kita itu tidak berani untuk bertanya tentang hari kiamat. Kenapa? Karena konsekuensi dari pertanyaan itu adalah kita sudah mempersiapkan diri. Dibani ya beketuan, sok-sok beketuan lunasa, sementara itu dinarak persiapan. Nah, ini dengan yang beketuan sabaru niki wajar. Karena disebutkan dalam hadis adalah badui. Jadi badui niki memang kurang ilmu, kurang mengikuti napiaran niki kegiatan-kegiatan baginda Nabi, karena memang posisi orang badui itu terpencil. Nggih, makanya disebutkan a'rabiyun. Nggih, a'rabiyun ini adalah orang yang memang datang dari kejauhan. Maka seorang ini berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat ya Rasul?" Maka Rasulullah SAW membalasnya, Nabi bahasan baginda Nabi, "Mada a'datta laha?" Sida sabani lalu berketuan, pira je modal. Apa je modal? Pira amalan, pira sedekah, pira pahala, bukan menikah. Sehingga lamun itu orang merasa luwek pahala, luwek kebaikan-kebaikan oleh bani tak berketuan menulah menikit ya. Tapi kan manusia niki tidak mungkin seperti itu. Nggih, sesolah-solah manusia pasti ada kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, Nabi jawaban daripada Arabi niki, dia minta ketuan isi baginda Nabi, "Madza adatta laha?" Apa yang sudah engkau persiapkan? Enggak anonin, "Wallahi ya Rasulullah, ma'adattu min kathirin, la min salatin, wala min siyamin, wala min sadaqatin." Ya Rasul, saya ini tidak banyak persiapan. Dia nak modal lah ketia. Apalagi nak ketua nak sembahyang, puasa. Enggak anu aku lah kata demak wajib doa. Ni wah demak sunat. Puasa pokok saya datang bulan Ramadan doang. Enggak tuan puasa, Bapak Ibu. Sehingga ni wah samarak batur Senin Kemis atau 3 kali sebulan atau pada barak misal puasa Nabi Daud ni wah gawe. Enggak anu niki pokok saya bau wajib doa. Ya Rasul, saya tidak memiliki bekal yang banyak kecuali satu. Apa sasekeno bahasa Nabi SAW? Inni uhibbullah wa rasulah. Saya modalnya hanya cinta Allah dan cinta Rasulullah. Saya hanya mencintaimu ya Rasulullah. Hanya itu modal saya. Maka Nabi bahasa Nabi SAW, "Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah." Lamun menu sida lemak yang terpebarang kanca dengan sakmum tunah, sakmum kangen le jelo kiamat. Maka pastikan sami jamaah tiang pelunggum sami benar-benar mencintai Rasulullah. Benar-benar kita mencintai Allah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah harus dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kalau kita bulan Maulid sami jamaah, ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dia tahu mara atur tiang si baru. Jadi dengan selam cukup bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah doang. Mundik balik lanjutan, dia nesah. Kenapa? Karena ini satu paket. Makanya kalau dalam penyampaian Maulid sami jamaah, riwayat yang disampaikan dari Nabi Adam alaihissalam itu sering disampaikan. Apa itu kata Allah? Konon dalam riwayat dijelaskan di saat Nabi Adam ingin bertaubat kepada Allah, sekalian beliau melakukan larangan Allah, beliau ikut bersama istri beliau memakan buah khuldi, maka beliau dikeluarkan dari surga. Saat itu pula beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Beliau bertawassul dengan baginda Rasul, menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma iktarafa Adam dzunubahu faqala Adam Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taghfira li khati'ati. Ya Allah, karena kemuliaan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad, karena keagungan yang Engkau berikan kepada beliau, maka hendaklah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan saya. Maka sami jamaah,
Dalam riwayat itu dijelaskan, Allah langsung berkata kepada Adam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'd?" Adam, bilangam tahun searan Nabi Muhammad. Bilangam mau cerita, padahal aku doang dikman ciptaan searan Nabi Muhammad niki. Dikman lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam berbahasa sama jamaah, "Ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik." Wahai Tuhanku, di saat engkau menciptakanku dengan kemuliaan tanganmu, kekuasaanmu, engkau tiupkan ruh di jasadku. Saat itu pula saya mengangkat mukaku atau kepalaku menghadap arasmu, singgasanamu. Ternyata di situ saya melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya melihat di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi bahasa Nabi Adam, mustahil dengan sembarangan, mustahil makhluk sembarangan yang bisa bersanding dengan Allah SWT, yang bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Maka disitulah jawaban Allah SWT kepada Nabi Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka walaula Muhammadun ma khalaqtul kaun. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka saya tidak menciptakan kamu wahai Adam, dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya juga tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini menunjukkan apa? Allah, kemuliaan, keagungan seorang hamba yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukurlah tiang pelunggum sami yang menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita yang hidup di masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan memberi kebaikan-kebaikan bagi mereka yang percaya kepada beliau. Bagi mereka yang yakin kepada beliau, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan, keberkahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sami jamaah, dalam satu riwayat dijelaskan, ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Ya Rasul, arak dengan mencintai satu kaum, tetapi dia belum bisa seperti kaum itu. Taruhlah misalnya saya mencintaimu ya Rasul, tetapi saya belum bisa ibadah sepertimu, saya belum bisa ngaji sepertimu, saya belum bisa melakukan ketaatan sepertimu. Karena mustahil kita bisa menyaingi baginda Nabi, mendekati ibadah beliau saja itu kayaknya tidak mungkin sami jamaah. Kenapa? Karena memang beliau sempurna. Lamun tiang pelunggum sami adalah manusia yang lemah, banyak kekurangan, banyak kealfaan. Sehingga ia bahasan sahabat, ya Rasul, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Ada orang yang mencintai satu kelompok, lagu dengan no din mantau turut kelompok niki, mau berembih hukum ya Rasulullah. Maka Nabi bahasa Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia cintai di hari kiamat. Maka sami jamaah, mencintai Rasulullah ini adalah menjadi kewajiban, bahkan syarat mutlak untuk kita mendapatkan keimanan, bukan lagi kesempurnaan, tetapi keimanan. Tiang pelunggum samin dia mengajari dengan beriman, lamun dia percaya ojo baginda Nabi SAW. Karena itu beliau tegaskan di dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Orang itu belum dikatakan beriman kepada Allah. Tiang dikman beriman ojo nenek. Tiang pelunggum sami juga belum dikatakan beriman kepada Allah. Kapan? Lamun ite temuri baginda Nabi SAW. Ite lebih tunah anak, lebih tunah dengan taat, lebih tunah atasan, lebih tunah kelompok ketimbang baginda Nabi SAW. Ini sabda ini kelihatannya ringan sama jamaah, tetapi dalam kenyataannya berat sekali. Karena kita seringkali, mohon maaf, lebih mencintai anak kita ketimbang Rasulullah SAW. Kira-kira baun barat mana apa ndek? Ini barat mana apa ndek? Ada orang yang lebih mencintai anak ketimbang Rasul apa tidak? Hah?
Kira-kira harap dengar sakmun tunah dan berayan ketimbang Rasulullah apa tidak? Pasti ada sama jamaah. Kenapa? Karena Rasul dia bahasan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman seseorang sebelum dia benar-benar mencintai saya melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi kekasihnya. Ini berarti banyak di antara kita yang lebih mencintai anak ketimbang Rasulullah. Maka hati-hati sama jamaah. Nggih. Apa maknanya dalam hadis ini? Banyak di antara kita yang menomorduakan baginda Nabi, lebih mengidolakan anaknya, lebih mengidolakan kekasihnya, lebih mengidolakan pasangannya ketimbang Rasulullah. Maka hati-hati sama jamaah. Ya. Contoh ringannya adalah bila mana kita mendahulukan kebutuhan atau kecintaan kita kepada anak ketimbang Rasulullah. Nah, bisa saja misalnya, mohon maaf, seharusnya kita bersedekah, karena sedekah ini adalah perintah Rasulullah, sedekah ini adalah sunnah Rasulullah. Tetapi kadang-kadang kita lebih memberikan kepada anak, padahal kita berkecukupan, kecuali dengan sandik berdua yang napi-napi misalnya, berarti dia mendahulukan anaknya. Lamun anak kan apa-apa melek lebih dengan doang misal. Tetapi untuk Rasulullah, perintah Rasulullah dia nomor duakan. Itu berarti dia mendahulukan anaknya ketimbang Rasulullah. Pada mara itu mohon maaf, nggih, samula itu waktu-waktu barak meniki, yat pacu zikir, kan mana? Yat pacu bertasbih, yat pacu beribadah. Ina saya kira-kira hingga sembahyang assalamualaikum sunnah Rasulullah apa? Dia tidak lupa tasbih bahasa Nabi, dia tidak lupa tahmid, dia tidak lupa takbir, dia tidak lupa tahlil. Lagu kira-kira lamun nangis bayi masih menzikir apa bayi membait? Rubain kan borong kan zikir. Kan ini berarti mendahulukan bayi. Ini contohnya, mohon maaf, ini ringan. Atau mohon maaf kalah si manuk Pak Guru. Manuk ya telah wassalamualaikum, hamula jangan zikir sekali. Oh, ambil manuk nu borong kan zikir kan mana? Padahal ini sunnah, berarti mendahulukan yang bukan sunnah daripada yang sunnah. Ini hal-hal yang kecil sama jamaah, dan ini seringkali kita lakukan. Maka hati-hati, jangan-jangan sampai kita melakukan itu dengan unsur kesengajaan, ya. Karena kalau itu kita lakukan dengan unsur kesengajaan, apalagi terus menerus, maka jangan-jangan kita tidak mencintai Rasulullah SAW, ya. Ini contoh-contoh kecil sama jamaah. Jadi pastikan bahwasanya kita mencintai Rasulullah SAW. Apalagi beliau itu adalah teladan kita. Makanya dalam ayat ini disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Maka selalu tiang katakan sama jamaah, lamun ndik tahu marak baginda Nabi secara keseluruhan, jangan tinggalkan keseluruhan. Itu kaidah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Lamun ndik tahu marak baginda Nabi secara keseluruhan. Kenapa? Karena mustahil itu marak baginda Nabi. Nggih. Lagu dakat ndik tahu selapuan marak baginda Nabi, mana-mana sekedik doa. Nggih. Walaupun kecil tetapi kita melakukannya. Sehingga jangan tinggalkan, walaupun kita tidak mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ina saya dakat ndik tahu selapuan mana-mana sekedik. Ya masa Nabi SAW seringkali yang sampaikan di sini, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan sunnah sekecil apapun. Karena sunnah Rasulullah niki luas. Nggih, ndek napa sembahyang doang, ndek napa sembahyang sunat doang kan? Sunnah Rasulullah. Tetapi dari yang kecil, dari yang paling besar sampai yang kecil itu juga sunnah Rasulullah SAW. Ambil contoh, saya paling belik sama jamaah. Beliau katakan a'laha la ilaha illallah. Saya paling tinggi dari ajaran agama dan itu disunnahkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh beliau adalah la ilaha illallah. Wa adnaha,
yang paling hina, paling ringan adalah apa? Imatatul adza 'anit tariq, mengambil sampah atau sesuatu yang bisa mengganggu perjalanan seseorang di jalan raya itu. Sehingga lamun narak sampah, lamun narak paku, lamun narak duit dan lain sebagainya, kita angkat itu, maka itu juga sunnah Rasulullah. Maka menjaga kebersihan sami jamaah adalah bagian dari perintah agama. Ya gawin, lamun tiang pelunggum sami peduli akan kebersihan lingkungan tiang pelunggum sami, itu sudah sunnah Rasulullah. Sehingga tentu tiang atau Arab pelunggum dituah tahajud, dituah sasolat hajat luwe-luwe lagu menjaga kebersihan di lingkungan tiang pelunggum sami. Masya Allah, itu sunnah Rasulullah. Mau pahala ni pangan tersuruh isi pak kaling doang pun mati. Nasa pak kaling, pangan liwat pak kaling, ya ampun pecah. Padahal nin perlu ya perintah sami jamaah. Tiang pelunggum sami bersihkan saja, angkat saja. Kalau memang itu sampah, maka zero waste ya, istilahnya yang program pemerintah provinsi itu tidak perlu sebenarnya ada semacam aturan-aturan. Kalau kita umat Islam sami jamaah ada kepedulian. Kalau tiang pelunggum sami sadar akan itu semua, ini adalah bagian daripada ajaran agama, maka tiang pelunggum sami bila mana melakukan itu mau pahala. Ya gawin, dalam bahasa Nabi, mohon maaf, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Dinarak agama sak paling pedulin dalam urusan kebersihan kecuali agama Islam. Bayangkan sebagai jamaah tahu tiak sembahyang doang harus bersih. Sak mutkadu sembahyang niki harus bersih. Semua yang terkait dengan solat itu harus dilakukan dalam keadaan bersih. Ya gawin tiang pelunggum sami lamun sembahyang sami jamaah hadirkan penampilan terbaik. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Anak Adam, ya manik nenek lamun belakar njuk masjid solah-solah entah mbe sarun kelambim sak sogol sak mula lalu berdaitkan cik atasan lamun ini ia kadu. Kenapa? Karena kita juga bertemu dengan atasan. Bayangkan dendek sak sogol lemak pas berdaitkan cik Pak Prabowo doang nggih pang kan Pak Prabowo doang pada sogol kelambi niki dendek lebih tinggi dari Pak Prabowo itu siapa? Allah. Maka itu umat Islam niki gunakan pakaian yang terbaik. Sorban sak paling solah, kering sak paling solah. Nulasa jamaah bini terutama nggih, lamun sama amu ja solah-solah ruan niki. Ni sak nina ni wah pada popok berun lekum. Nggih, ada sak solah, sak bersih. Nggih, pokok mjuk masjid niki pastikan ni telkom sak mula paling bagus dan kadu nggih. Soal Islam ini benar-benar agama yang paling bersih. Sampai-sampai dalam urusan makanan, mohon maaf, ya bahasa Nabi SAW lamun baru selesai mangan, apalagi yang kita makan itu ada unsur bawang di situ, bawang putih, bawang beak, aneh dendek sembahyang julu atau kembali mana persik gigi. Pastikan gigi kita sudah bersih. Kenapa? Dendek salaun dengan nyekan Allahu Akbar. Mau ampling nggih semua ambun bawang dong sogol. Niki baru ambun bawang, ndek man ambu-ambu salain. Ini contohnya dalam hadis bawang sami jamaah. Berarti apa? Selaput sak mengeluarkan bau yang tidak sedap itu nin kanggu juk masjid. Ni arak batur mohon maaf. Elek Bali di Benuang Gebang langsung perceken kaca rokok push sekek solo salampak ngebus rilangan mau di Benuang Kamat Allahu Akbar la ilaha mun surut satu yang paling belon dia mutol tembok masjid cetak tuan mati la ilaha illallah arak sama no le gobok-gobok nunasa Mu'min masjid kotor risin ande nih lihat Singapura tahunnya begal $500 dan bayar untung beli Lombok dia sekek kedua masih amun rokok mun sembahyang wah tiang ya yakin diterima sembahyang ini gitu ya kembali karena tadi contohnya Rasul man akala basalan aw thauman fala yaqrabanna musallana. Siapapun yang baru selesai makan bawang bahasa Nabi ane dene sembahyang dulu. Berarti kan posisi bawang sama rokok ya pada ya bakalingnya. Berarti apa? Lamun ita ngerokok pastikan WhatsApp persik gigit dulu. Rasa ya gawe dengan merokok niki harus bersih. Saan
kolok kantong niki napiaran bungkus rokok muhakanan niki harus narak Pepsodent itu supaya apa selesai merokok waya nak sembahyang karena ia bahasa Nabi anden yang dek berat maksudnya dalam kondisi normal laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salat ini dalam kondisi normal dek mangan dek ngenam dek ngerokok setiap sembahyang itu harus siwak lagu ini berat maka karena kita tidak pernah mengkonsumsi apapun maka cenderung itu bagus maka tidak perlu kita sampai gosok gigi berarti lamun dengan sak girang ngerokok sampai jamaah maka pastikan nggih apalagi dengan sak bayi sambun ia gawin baginda Nabi mohon maaf ndek napa tiang rarin tia elek getap tot ngerawas ia bahasa Nabi ane ketuan lengguru sila lamun mau bayar batur bahasa Nabi dia boya marah dengan saya jual parfum kembali soal itu dakat dia beli parfum masih arak ambun kita sengih nasa sengih ambun dakat dia beli parfum atau mana-mana lamun arak lapiaran pengasih tercolet kan berambun lagu Nabi bahasa Nabi bahasa ketuan dendek marah tukang gelas ya bahasa Nabi ni dendek marah tukang gelas bahasa kemben tukang gelas waswaran wet itu tengil nasa itu mau tengilan doang mau demel bakat isi api ni ke bais malik kan dia berambu ni dia mau itu mau apa-apa mana maksud dia kecuali dia cuet tebing 1,000 cuet 2,000 kan arak lah menurut dia ia bahasa jadi dendek marah tukang gelas sak napiaran suara doang maut mau ambun doang maut ndet mau napi-napi bukan berarti yang pelunggum sami dikanggo ngelas ngelas jangan ngelas ini dalam urusan kaitannya dengan parfum kayak niki ya nggih berarti lamun selesai ngelas pelunggum sami dendek sembahyang dulu pririm dulu nggih gede kelambi bisa ngelas niki dia pesengeh diri menu maksud dia nggih jadi pastikan bahwasanya kita menghadap Allah itu dalam kondisi terbaik karena ini sunnah jadi di antara min sunanil mursalin itu adalah at-ta'attur di antara sunnah-sunnah Rasul niki adalah menggunakan parfum dendek sama lintan beli angin sama jamaah nggih mau itu tahun niki tersembahyang mau arak masbuk batur angkat imun la ilaha ambun kelele kan bisa la ilaha dong itu bakat selapuan Allah baik sambun ni kan berarti kan batal sembahyang berarti nia sambatalang pelunggum jandep si anu niki dia berarti nia sabai sambun niki sa bakat jarin niki nggih nah niki maksud tiang jadi jangan sampai tiang pelunggum sami menghadirkan hal-hal yang tidak baik karena itu Rasul SAW silahkan sekecil apapun kalau itu sunnah sila gawe nggih lakukan makanya ya bahasa Nabi SAW ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla pegawean sak paling tetunah kangen isi baginda Nabi adalah pegawean solah walaupun kecil walaupun remeh lagu tetap yang pelunggum sampai gawean coba makin misal Pak Kaling arak tu ibu-ibu bilang kelemak nyapu doang kira-kira Pak Kaling cemoh nak pendek pasti demen wah nak ni jamu nak perlu arak istilahnya ina word ya wah beng wah lemak niki segirang nyapu niki kan menu no kayak juluk kenapa karena memang dia melakukan sesuatu yang sangat mulia sekali dan itu sunnah maka ibu-ibu bapak-bapak nggih tolong kebersihan itu juga kita pelihara karena kebersihan itu adalah bagian daripada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian sampai jamaah yang dapat kita sampaikan. Kita belum masuk ke hadis karena ini masih terkait dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan tiang pelunggum sami untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا وظاهرا وباطنا اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.